Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami berkumpul memuji menyembah-Mu. Engkau telah menerima suara kami ya Tuhan. Kiranya kami mau dengar suara-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan bagi kami semua sore hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom semuanya. Salam lambaikan tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan seorang tokoh yang bernama Othniel. Sebut Othniel. Nah, Othniel itu nama kakak saya ya, yang pertama di Jakarta. Nah, Othniel ini siapa? Hakim-hakim. Ada salah satu hakim dari bangsa Israel namanya Othniel, dan dia adalah the first atau yang pertama, ya, hakim-hakim yang pertama. Artinya apa Othniel itu? Ini kita lihat arti Othniel, slide berikut, ya. Ini saudara lihat, kira-kira beginilah. Slide berikutnya. Othniel itu artinya apa? Kekuatan Allah. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Kekuatan Allah. Jadi Othniel itu artinya kekuatan Allah, God's strength. Tuhan yang punya kekuatan. Dan kita bisa buka dalam Hakim-Hakim pasal 3, satu perikop mengisahkan Othniel, cuma sedikit ayatnya, yaitu ayat 7 sampai 11. Saya rindu kita membaca ayat-ayat ini, ya. Seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan, saya rindu kita mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah, kita menggemakan firman Tuhan, kita akan menuainya. Yuk sama-sama ayat 7. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan-Rishathaim, raja Arab Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan-Rishathaim 8 tahun lamanya. Apa yang menyebabkan orang Israel menjadi takluk atau diperbudak oleh raja Aram Mesopotamia yang bernama Kushan-Rishathaim? Apa yang membuat orang Israel jadi seperti itu? Karena mereka melupakan Tuhan. Itu dosa di hadapan Tuhan, melupakan Tuhan. Ya, Tuhan gak mau dilupakan. Udah ditolong keluar dari Mesir, tapi dilupakan begitu saja. Mereka malah nyembah Baal dan Asyera. Tadi dikatakan demikian, makanya Tuhan jual. Memangnya jual itu bahasa dagang ya, bahasa jual beli. Emangnya diperjualbelikan begitu sama Tuhan? Enggak, maksud Tuhan itu gini, Tuhan serahkan kepada bangsa Aram, tapi Tuhan juga akan tebus lagi. Jual itu kalau berbicara jual beli, dijual. Kalau manusia nggak tahu habis jual di mana ya, saya mau beli lagi, atau udah muter, udah dijual sana, udah dijual sini. Kalau Tuhan, dia menjual, dia bisa ambil lagi, dia beli lagi. Nah, makanya diputus. Lihat ayat yang ke-9. Slide berikut, ayat 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Othniel, anak Kenas, adik Kaleb. Jadi Othniel masih ada hubungannya dengan Kaleb. Tahu Kaleb? Kaleb 2 pengintai, ya, bersama Yosua dari 12 pengintai yang menyatakan Kanaan. Kan yang lain itu 10 pengintai ketakutan. Bangsa Kanaan penuh dengan raksasa, kita seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb, kita akan memakannya, kita akan menaklukkannya. Betul nggak? Cuma 2 pengintai yang diutus Musa yang luar biasa imannya, yaitu Yosua dan Kaleb.
Kalau Yosua kita tidak usah ragu lagi, betul? Dia sudah menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa. Makanya ada kitab Yosua. Dan dia menyeberang sungai Yeriko. Tetapi Kaleb ini sepertinya kita tidak tahu lagi. Nah, ini ada ponakannya yang menjadi hakim atas Israel. Anak siapa tadi? Anak Kenas. Kenas ini adiknya Kaleb. Kalau Kenas itu bakery dekat rumahnya Bu Murni. Ada Kenas, roti Kenas. Lain lagi. Nah, apa yang menyebabkan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel bernama Otniel, yang artinya kekuatan Allah tadi? Apa yang menyebabkan? Lihat ayat ini. Lalu apa? Berserulah. Nah itu. Tadinya mereka nyembah Baal, nyembah Asyera, ya. Tuhan yang bukan Tuhan, yang mereka tuhankan. Tuhan gak senang. Baru setelah mereka udah tertawan 8 tahun, betul ya? 8 tahun, benar gak? 8 tahun saudara. Jangan kira 8 tahun itu sebentar. Tapi Tuhan nanti balas kasih kesejahteraan yang luar biasa kalau kita baca ayat. Itu yang terjadi. Mereka ditawan selama 8 tahun di bawah penjajahan daripada Kusyan tadi, raja Aram Mesopotamia. Lalu mereka berpaling kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Barang siapa berseru kepada namaku, ia akan diselamatkan. Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Seringkali umatnya yang melupakan Tuhan. Terus kita baca ayat berikutnya, ya. Sebelum kita baca ayat berikutnya, kita lihat slide berikut ini. Nah, Otniel, hakim pertama Israel. Ini poin yang kita perlu ketahui. Dikenal sebagai pemimpin yang bergantung kepada apa? Doa dan roh Tuhan. Tadi kan roh Tuhan. Nah, nanti ini kita baca ayatnya. Untuk membebaskan bangsanya dari penindasan. Meski kitab suci tidak mencatat kata-kata doanya secara eksplisit, ya, gak ada tulisan doa Otniel. Daud banyak doa Daud. Tindakannya menunjukkan pola doa yang efektif. Kemungkinan kalau dilihat dari sini, kita lihat lalu tadi kalimat yang sebelumnya. Lalu slide sebelum. Berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kira-kira nih idenya mungkin dari Otniel, makanya dia ditunjuk sebagai hakim. Betul nggak? Betul nggak? Kira-kira apa Tuhan tiba-tiba, orang Israel, saya ditunjuk sama Tuhan sebagai hakim. Kira-kira begitu? Kalau kita lihat fragmennya, dramanya, ayo kamu tunduk sama saya hakim ditentukan Tuhan. Begitu kira-kira? Ya enggak lah, gak masuk usia siapa kamu gitu kan. Otniel punya gagasan doa. Dan dia mengajak umat berdoa berseru kepada Allah Israel, Yahweh Elohim. Dan Tuhan mendengar. Tuhan memilih Otniel itu. Tidak ditulis di dalam kitab, tetapi kalau kita baca survei daripada perjanjian lama, saudara belajar di situ, ya kan gak sadar-sadarnya Tuhan pilih Otniel, Tuhan comot dia, hai umat Israel, ini hakim buat kamu. Gak begitu. Ada doa dulu. Tadi kita lihat Tuhan menyelamatkan melalui Otniel karena apa? Bangsa Israel berseru, betul gak? Mereka berseru. Gagasannya siapa? Penggagasnya siapa? Kita doa tiap Jumat. Ya, kita doa keliling tiap bulan sekali Kota Jogja. Ya, saya bersyukur ada yang menggagasi itu Bu Murni. Ini kita semua setuju dengan gagasan ini. Makanya kita bergerak. Jangan kita tunggu ayo gereja-gereja yang lain kapan kita ayo mau berdoa gini. Jalan. Ketika Tuhan sudah perintahkan, jalan. Dan kita kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Doa itu merupakan kehendak Tuhan, setuju? Doa bagi kota ini merupakan kehendak Tuhan, setuju?
makanya kita jalankan. Dan itu yang akan menyelamatkan kota ini setidaknya. Baru bangsa ini nanti umat Tuhan berdoa terus, ya, menyelamatkan dari keterpurukan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau yang bilang Indonesia maha kaya, baik-baik saja, mungkin dia lingkungannya hanya teringkar di istana negara saja. Tapi kalau di luar kita lihat kehidupan Indonesia, penutupan, pembubaran ibadah terus berlangsung. Betul? Ya, Bandung di mana? Aduh, saya dengar itu, ini nggak baik-baik. Terus orang susah makan, bensin antrinya panjang, itu nggak baik-baik. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita mau berdoa. Kita mungkin tidak dijajah oleh bangsa Aram Mesopotamia seperti Israel, betul? Tapi kayak tercekik sendiri di negara sendiri. Listrik digilir untuk mati. Jujur? Dapat semua? Karena ulah siapa? Kita nggak tahu. Saya nggak mau menghakimi, saya bukan hakim seperti orang. Tetapi kita mau berdoa. Ini kekuatan doa. Otniel mengajar kita berdoa. Amin. Mereka berseru kepada Tuhan. Ya, Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Lihat ayat berikut, 2 slide setelah ini. Nah, ini dia. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Husyan-Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Husyan-Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu berapa tahun? 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenaz. Satu perikop kita baca tentang Otniel. Seorang yang luar biasa dipilih Tuhan karena doa. Bukan macam-macam. Jadi kita mungkin banyak teori pikir ini pikir itu, tapi dia dengan doa dia bisa mengalahkan tadi. Belum ini, masih slide yang tadi. Mengalahkan Husyan-Rishyataim. 8 tahun dijajah. Saudara, kalau 8 tahun Covid pandemi kira-kira ditambah 8 tahun, bukan 2 tahun doang. Apa jadinya ekonomi? Hancur. Kita dijajah, hancur. Bahkan krisis seperti ini terus menerus. Tambah parah. Negara ini makin terpuruk. Bisa bangkit? Rasanya tidak mungkin. Mending saya kabur ke luar negeri aja, Pak. Kerja di sana gajinya lebih gede. Betul loh? Pak Michel, tahu ya Pak Michel ya? Orang Belanda yang bersama dengan kita. Saya cukup salut. Dia menerapkan tidak melupakan Tuhan ya. Minggu lalu dia itu Sabtu sudah opnam di rumah sakit. Minggu lalu Sabtu sudah opnam. Saya besuk malam. Katanya Senin mau operasi. Ternyata Sabtu itu pas saya datang, dokternya juga datang mengundurkan untuk Selasa. Dia spontan. Bu Yuni sudah pulang, dia tidur di rumah sakit. Jadi Pak Michel itu spontan, dia agak sedikit anger, maksudnya marah ya. Dia kok saya operasinya Selasa, sekarang Sabtu sudah masuk. Ya saya masuk Senin aja. Jangan hari ini, malam ini saya pulang aja. Besok saya biar bisa ke gereja katanya. Nah di situ saya langsung, wow, luar biasa ini. Ya, daripada saya liatin tembok, lebih baik saya kan ke gereja ibadah. Betul juga, betul ya. Akhirnya dia tidak melupakan Tuhan, jadi dia ingat sama Tuhan. Ini dia tadi izin tidak bisa datang karena kambuh sakitnya. Besok Rabu baru dicek lagi jadwal ceknya. Ya sakit. Nanti saya juga mau besuk. Tapi di situ saya lihat, akhirnya Sabtu malam itu saya urus juga karena dia kan bahasa Inggris, dia kurang lancar bahasa Indonesia. Untuk Senin bisa masuk poli, lalu bisa dapat kamar langsung untuk Selasa tindakan. Jadi malam itu pulang sama saya. Malam itu dia minta pulang
Ya, dia nggak tahu caranya, ya saya bantu pakai bahasa Indonesia, akhirnya berhasil. Sabtu minggu lalu, makanya minggu lalu dia ada ibadah di sini, karena dia bilang sama saya, lebih baik saya ibadah daripada saya liatin kamar di rumah sakit. Ya, saya setuju juga. Tidak lupakan Tuhan. Ingat selalu akan Tuhan. Yang memberi kita kekayaan Tuhan, yang memberi kita rezeki Tuhan. Kita bisa makan Tuhan, kita bisa napas itu dari Tuhan. Karena susahnya waktu COVID orang nafas itu megap-megap sampai akhirnya mereka berpulang. Tapi kita lihat, ya, si Othniel ini, Roh Tuhan menghinggapi dia. Ia maju berperang. Mungkin kita tidak seperti Othniel berperang secara fisik, tetapi peperangan rohani. Perkenakanlah seluruh selengkap senjata Allah. Efesus 6. Untuk kita menghadapi peperangan rohani yang gak mudah. Apa sih yang dikerjakan iblis? Mungkin awalnya uang. Dibikin lewat uang kita terpuruk. Lewat kesehatan kita terpuruk. Betul gak? Ayub itu kan dikerjain begitu rupa kan supaya dia memuja Tuhan. Untungnya tidak. Ya itu yang terjadi, yang iblis ingin kerjakan. Tapi Roh Tuhan menghinggapi Othniel. Roh Tuhan kalau pada kita sudah dwell in. Dulu come and go. Para nabi seperti itu. Raja juga seperti itu. Tapi kalau sekarang dwell in, come and dwell in. Jadi Roh Tuhan ada pada kita. Kita tidak menjadi hakim, tetapi kita bisa menang atas sesuatu hal yang membelenggu atau menjajah hidup kita. Secara rohani, jelas iblis ingin terus mengintimidasi kita. Sehingga kita lihat Kusyan Rishathaim dikalahkan. Dan Aman selama berapa lama? 40 tahun sebelum matinya Om. Saudara pengen menerima kehidupan yang aman, settle, nyaman bersama Kristus, amin. Ikuti teladan Othniel dalam hal doa. Doa orang benar jika dengan sungguh-sungguh didoakan, apa? Besar kuasa. Itu yang Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya. Doa orang benar jika dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa bagi Jogja. Sebab kesejahteraan kotamu itulah kesejahteraanmu. Betul kan? Nah, kenapa kita melakukan keliling itu? Tiap sebulan sekali pas Jumat. Tiap Jumat kita doa, betul ya? Mungkin rumahnya bisa pindah-pindah, tetapi untuk doa keliling kita sebulan sekali. Di titik ini, di titik ini. Ya, bukan hanya kita sih, kita bersama ya. Tapi sendiri ketika lagi di mana berdoa untuk kota Jogja juga tidak ada salah. Karena saya percaya ketika ada doa, ada sinyal yang naik ke surga. Makin banyak sinyal positif itu doa naik itu, ada kayak antena. Ya, seperti itu. Pertolongan Tuhan semakin terbuka bagi kota Jogja. Bagi kita tentunya, karena kita ambil bagian dalam doa. Pentingnya doa. Maka saya mengajak makin banyak yang mau berdoa. Kemarin ada yang mau berdoa, ya mungkin tidak seminggu sekali, sebulan sekali, sudah bagus ikut doa keliling. Atau sudah terbuka rumahnya untuk doa, itu sudah bagus. Anytime kita usahakan untuk senantiasa mau berdoa bersama, oikumene, persekutuan doa bersama. Bukan sendiri-sendiri. Sendiri benar saat teduh masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Tuhan Yesus juga ajarkan. Tetapi 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Tuhan gak bilang sendiri kamu berkumpul, ya gak bisa berkumpul sendiri. 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah mereka. Minta apa saja. Tuhan izinkan gak kita doa permohonan? Izinkan. Apalagi kalau kita memohon sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita doa untuk bangsa ini, itu semua sesuai dengan firman Tuhan.
Kita doa untuk kota ini. Betul ya, yang ikut doa keliling. Kita doain siapa? Sultannya. Kita doain juga pahlawannya. Kita doain juga semuanya. Iblis tuh gak seneng. Ada aja serangan. Kita perlu peperangan rohani, benteng rohani. Dalam doa pun kita perlu membentengi juga. Karena saya mengalami banyak peperangan rohani di situ. Ya, pribadi yang gak senang dengan doa-doa kita adalah iblis. Kita perlu minta perlindungan Tuhan dalam segala hal. Pelajaran dari Otniel, kita lihat ada 3 hal. Ini sudah saya cantumkan. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Jangan lupakan Tuhan. Karena kalau lupakan Tuhan, nanti Tuhan serahkan kepada iblis untuk menggocok kita, repot. Ya. Ayub aja itu untuk supaya tampil bagus ya, supaya keluar seperti emas. Bukan karena Tuhan serahkan karena dosanya, tidak. Tapi kalau kita melupakan Tuhan, upahnya seperti itu tadi. Terus yang kedua, Tuhan menguatkan pilihannya. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan menguatkan pilihan. Otniel dipilih, bangsa Israel dipilih. Tuhan sudah memilih bangsa Israel mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan menyertai. Siapa yang memberkati engkau diberkati, siapa yang mengutuk engkau dikutuk. Memang Tuhan sempat melepaskan bangsa Israel kepada Raja Aram Mesopotamia, tetapi hanya 8 tahun Aram Mesopotamia ditumpas oleh siapa? Otniel. Dan ini belum ada raja ini. Israel belum ada raja, betul? Masih leader-leader dari Musa ke Yosua, lalu hakim-hakimnya ini Otniel pertama. Makanya dia masih ponakannya si Kaleb. Otniel itu. Yang ketiga, akhirnya apa? Tuhan beri kemenangan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Tuhan beri kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ingin dimenangkan oleh Tuhan, amin. Pergumulan apapun dalam hidup kita, mungkin selama kita hidup tidak lepas dari pergumulan, tetapi satu persatu Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang awal. Yesus kami puji.